Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Sahabat Ramansaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama program Ramansaku. Untuk kesempatan kali ini kami akan sedikit menyampaikan tentang zakat, yakni tentang kewajiban zakat dan beberapa hal keuntungan yang diperoleh oleh orang yang berzakat. Tentunya kita mengambil dasar utama dari Al-Quran, yakni surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Agama Islam, agama yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah agama yang sempurna dan paripurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku cukupkan nikmatku ke atas kalian dan aku ridhai agama Islam sebagai agama kalian. Salah satu dari aspek kesempurnaan agama Islam adalah bahwa agama Islam tidak hanya memperhatikan masalah ibadah spiritual, ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Islam juga memperhatikan masalah ibadah sosio-spiritual, satu atau kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai sosial tapi sekaligus memiliki nilai spiritual, sehingga akan menggabungkan dua hasil. Yang pertama, dari masalah sosial kemasyarakatan tercapai, juga masalah spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala tercapai. Di antaranya adalah zakat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa zakat itu termasuk salah satu dari rukun Islam. Kita tahu rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah haji di Baitullah bagi orang yang mampu melaksanakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zakat kepada kaum muslimin dan bahkan menjadikannya sebagai salah satu dari rukun Islam. Tentu ada banyak maslahat dan manfaat. Harus kita yakini dahulu bahwa tidak ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang ingin menyusahkan kita atau memberatkan kita. Dalam sebuah ayatnya, surah Thaha ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad agar engkau susah. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah yang isinya adalah syariat, tidak untuk menyusahkan Rasulullah dan umat beliau, tentunya syariat-syariat yang menjadi isi Al-Quran itu juga tidak akan menyusahkan dan memberatkan umat Islam atau manusia. Oleh karena itu, kita meyakini bahwa zakat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin bukan untuk menyusahkan atau memberatkan kaum muslimin sendiri, tapi ada manfaat-manfaat yang Allah Subhanahu wa taala sudah canangkan untuk mereka. Yang pertama, terkait masalah zakat, kita harus meyakini bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang disepakati oleh ulama Islam. Dasar kewajibannya pertama adalah Al-Quran, kedua adalah As-Sunnah, dan ketiga adalah ijma'. Satu kewajiban yang sudah memiliki 3 dasar ini tentunya tidak boleh diingkari, karena memang termasuk dari perkara yang maklum minad dini bid darurah, sesuatu yang secara pasti
diketahui termasuk bagian agama. Oleh karena itu, tidak boleh seorang muslim pun yang mengingkari kewajiban zakat. Bahkan secara umum bisa dikatakan orang yang mengingkari kewajiban zakat secara sadar dan dia sudah mengetahui konsekuensinya, juga sudah diberitahukan kepada dia bahwa zakat itu wajib, maka dia bisa keluar dari Islam. Secara hukum dia bisa keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, ada apa atau apa hikmah di balik zakat itu? Jika tadi di awal dikatakan bukan untuk menyusahkan. Banyak sekali hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dalam masalah zakat. Di dalam surah At-Taubah yang tadi disebutkan di awal, di ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Ambillah wahai Muhammad sebagian dari harta mereka sebagai sedekah. Tutahhiruhum biha. Engkau membersihkan mereka dengan zakat itu, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka, inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya salatmu itu ketenangan bagi mereka. Kalau kita melihat dari ayat ini, zakat memiliki fungsi sebagai yang pertama adalah tathhir, membersihkan. Membersihkan apa? Ada dua hal. Yang pertama adalah membersihkan pelakunya dari sifat kikir dan bakhil, sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang bisa menjadikan manusia saling bertumpah darah, menumpahkan darah di antara mereka. Yang kedua, membersihkan harta dari apa? Dari hak orang lain. Perlu kita ketahui bahwa harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya apabila sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul, untuk harta-harta yang membutuhkan syarat haul, ada hak orang lain di situ. Secara umum 2,5% dari kewajiban zakat, atau kalau tanaman bisa jadi 5% atau 10%, tergantung bagaimana pengairan tanaman tersebut. Maka ketika hak ini tidak dikeluarkan dan tetap bersama harta yang lain, maka harta itu menjadi kotor. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ma khalatat zakatun min malin illa afsadathu. Namun hadis ini meskipun diperbincangkan tentang derajatnya, tetapi maknanya sahih, bahwa zakat yang mencampuri harta, maka zakat tersebut akan merusak harta itu, merusak berkahnya. Kalau ada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, kemudian zakatnya tidak dikeluarkan, maka zakat yang wajib dikeluarkan ini akan merusak keberkahan harta keseluruhannya. Oleh karena itu, fungsi tathhir atau mensucikan itu memiliki fungsi yang kedua adalah membersihkan harta. Kemudian wa yuzakkihim, itu mensucikan, kalau bisa diartikan sama dengan membersihkan tadi. Tapi kata zakat sendiri itu bisa berarti menumbuhkan, ya. Yang juga dari zaka yasku, artinya nama yanmu, tumbuh. Dari sini nanti muncul kata zaka yuzaki. Kalau dilihat dari kata tersebut, maka zakat itu memiliki fungsi tumbuh. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan harta. Harta yang dizakati akan tumbuh berkahnya, tumbuh nominalnya. Demikian juga akan menumbuhkan empati dari orang yang berzakat kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Maka terkait dengan masalah zakat menumbuhkan ini, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ma naqasa malun min shadaqatin. Harta tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Atau ada riwayat lain yang berbunyi, ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Oleh karena itu, fungsi tumbuh kemudian fungsi suci ini ada pada zakat, dan keduanya menguntungkan bagi orang yang berzakat. Kemudian yang ketiga,
Zakat itu juga bisa memiliki fungsi pembersihan dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu memadamkan kesalahan atau akibat kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dosa itu mengakibatkan neraka. Karena dosa itu, apapun dosa itu adalah cabang kemaksiatan, dan kemaksiatan itu muaranya di neraka. Dan salah satu dari cara kita untuk membersihkan dosa ini adalah sedekah. Termasuk di dalamnya adalah sedekah wajib. Kita tahu bahwa sedekah ada sunnah, ada wajib, dan zakat termasuk dalam sedekah wajib. Maka yang fungsi yang ketiga tadi, sedekah atau zakat itu membersihkan dosa. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, zakat atau sedekah itu memiliki fungsi naungan nanti di akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah." Seseorang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Sahabat yang saya muliakan, kita tahu nanti pada hari kiamat matahari itu didekatkan ke kepala seluruh makhluk, sehingga semuanya merasakan kepanasan yang luar biasa. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa jarak antara kepala dan matahari hanya 1 mil. Bisa 1 mil jarak atau 1 mil setik yang digunakan untuk celak mata. Kita bisa bayangkan betapa panas yang begitu menyengat pada hari itu. Tapi dalam keadaan seperti itu, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri naungan. Ada naungan arsy yang disebabkan karena sedekah. Termasuk tadi yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW, "Al-mar'u tahta dhilli shadaqatihi." Seseorang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya. Termasuk di dalamnya adalah sedekah wajib. Dalam hadis yang lain, ketika berbicara tentang 7 orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiq yaminuhu." Dan seseorang yang mengeluarkan sedekah dan dia merahasiakan sedekah itu hingga diumpamakan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, maka orang ini nanti akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari tidak ada naungan selain naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang saya muliakan, 4 hal ini atau 4 hikmah dari kewajiban sedekah atau kewajiban zakat kiranya sudah bisa memotivasi kita untuk menunaikan zakat yang memang wajib kita tunaikan. Perlu kita garis bawahi untuk menguatkan kewajiban zakat, bahwa zakat itu sifatnya bukan pilihan, bukan sesuatu yang kalau kita mau kita bayar, kemudian kalau kita tidak bayar, bukan. Tetapi sesuatu yang sifatnya wajib harus kita lakukan ketika memang zakat tersebut wajib dilakukan, sudah mencapai syarat-syaratnya. Terakhir, untuk menjadikan kita lebih hati-hati untuk tidak menahan zakat, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan akibat orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum taknisun." Secara garis besar ayat ini berbicara tentang orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak
Kalau sekarang bisa dimasukkan pula rupiah atau dolar atau uang. Orang-orang yang menumpuk-numpuk harta, tetapi harta ini tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta ini nanti di akhirat akan diwujudkan berupa lempengan-lempengan dan kemudian dipanaskan di neraka. Setelah panas, maka akan digunakan untuk menyetrika pelakunya atau pemiliknya. Disetrika jidatnya, disetrika punggungnya, dan disetrika lambungnya. Setiap kali dingin, maka dikembalikan lagi ke neraka panas dan digunakan untuk menyetrika lagi. Begitu seterusnya. Tentu satu siksa yang sangat memberatkan. Oleh karena itu, agar kita yang sudah berkewajiban zakat selamat dari beban siksa seperti ini, maka kita harus menunaikan zakat. Dan zakat tentunya akan membantu mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan dari kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami uraikan ini bisa menambah pengetahuan, bisa menambah keyakinan, sekaligus memotivasi untuk kita semuanya bisa menunaikan zakat sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.